Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Puluhan rumah dan warung kuliner di Lombok Barat rusak diterjang angin kencang. Ketagihan berjudi online, pemuda di Lombok Barat nekat membobol retail modern. Puluhan pelajar di Lombok Tengah terjaring razia karena bolos sekolah. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan rumah dan warung pedagang kuliner di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, rusak tersapu angin kencang. Kerusakan terjadi pada atap bangunan dan tembok akibat tiupan angin saat hujan deras sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Angin kencang juga merobohkan sejumlah pohon perindang di jalur utama Mataram menuju kawasan wisata Senggigi. Petugas dibantu warga mengevakuasi pepohonan yang menghalangi lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan. Warga juga masih trauma dan berencana mengungsi ke tempat aman karena khawatir bencana susulan. Oh, kayak gini ya, angin puting beliung itu. Terus hampir hujan besar gitu. Nah, akhirnya ya pohon itu tumbang. Jam berapa? Sekitar kurang lebih lah, setengah 3 baru. Ini warung kita ini roboh ini Pak. Gimana? Kata minta sih ngarara 3 Pak. Ya, ini kelasnya remuk, dia hancur. Kelasnya saya ini di atas ini gimana? Mau beli sini gimana? Ini udah jatuh semua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun BPBD setempat mendata 52 rumah rusak berat dan ringan. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan warga desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat mulai kembali ke permukiman untuk melihat kerusakan rumahnya setelah diterjang angin kencang. Sebagian besar rumah rusak di bagian atap karena diterbangkan angin, sementara ada juga yang temboknya roboh. Kondisi tersebut membuat mereka harus mengungsi sementara ke rumah tetangga atau kerabatnya. Warga juga masih trauma angin susulan, terlebih wilayahnya sudah mulai turun hujan. Mereka berharap Pemda segera membantu perbaikan rumah mereka. Sudah ini jatuh, rusak sudah. Sementara ini apa yang dibutuhkan warga sekarang, Pak? Atapnya juga ini habis rusak dia, jebol sekali dia. Parah pokoknya ini, Bang. Ditumpas sama kayunya habis, patah-patah. Belum ada bantuan, Pak? Belum. Kerugian secara keseluruhan itu sekarang masih dalam pendataan. Kemarin itu datanya masih dengan melihat secara fisik saja. Misalnya si A jumlah sengnya yang terbang itu 4 atau 5, si B 3. Ada yang total satu rumah itu atapnya terbang seperti itu. Nah, perkiraannya sampai sekarang masih kita data karena ini masih dilakukan oleh teman-teman dari dusun dan desa. Pemerintah daerah masih melakukan verifikasi kerusakan dan mengimbau warga waspada dampak angin kencang susulan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Bangunan Sekolah Dasar Negeri Pringgarata Barat, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, rusak dan butuh perhatian pemerintah. Dari 5 ruang kelas yang dimiliki, 3 diantaranya rusak berat dan tidak layak digunakan untuk belajar. Bangunan sekolah rusak di bagian atap karena rapuh termakan usia dan belum pernah direnovasi. Karena tidak ada pilihan, proses belajar tetap dilakukan di ruang kelas yang rusak dan sewaktu-waktu harus pindah jika hujan turun. Kondisi tersebut sudah dialami 10 tahun lalu dan hingga kini belum ada respons dari pihak terkait.
Gini keadaannya ini, apalagi sekarang musim hujan, bocor, buku-buku sama meja basah semua di sini. Dipinggirin cari tempat yang tidak bocor. Kalau ini belajar di luar, Pak? Ya, kelas yang ya kalau terlalu parah di sini mungkin kita pindahin keluar. Kelas musim hujan. Ya, pakai karpet duduk di luar. Kerusakannya memang karena sudah mungkin karena faktor Rusia barangkali, nggih. Pernah disampaikan ke pemerintah daerah? Sudah kita sampaikan. Ya masih mau, cuman itu jumlahnya sekarang semakin sedikit. Para guru dan siswa berharap pemerintah daerah segera memperbaiki sekolah agar proses belajar mengajar bisa berjalan normal. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram semakin mahal hingga minggu ketiga bulan November. Di Pasar Induk Mandalika, harganya tembus Rp80.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai akibat terbatasnya stok dari petani lokal karena gagal panen. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang memesan cabai dari luar Pulau Lombok seperti Bima dan Dompu. Sekarang 80. Naiknya berapa? Kan kemarin 70, 75, sekarang 80. Nah, pasokannya sedikit, berkurang habis ini. Itu sejak kapan ini? Sejak 1 minggu. Ini tertinggi naiknya. Iya, tinggi. Biasanya berapa? Biasanya 60, 65. Paling murah dah 55. Sekarang sampai 80. Iya. Ini karena stok atau ini? Stok kan sedikit. Sih di cabai ya, kalau tomat hancur ya kemarin ya sempat ini kasihan sekali karena itu cabai masih, tapi cabai ini lebih ke permintaan di luar. Jadi harga di luar itu lebih menguntungkan petani cabai kita karena di luar itu mereka berani bayar sampai 80.000. Nah harapan kita pelaku usaha cabai ini janganlah mengikuti harga luar, ya. Di sini kemarin di harga 50-an. Tadi sekitar 80 di pasar. Udah naik lagi. Pemda berjanji akan menormalkan pasokan cabai dan memperketat pengiriman keluar daerah oleh pengepul yang tergiur keuntungan yang lebih tinggi. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.